Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutrafer Rauf dengan NIM P133743124377 dari kelas 1E. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rekam kesehatan elektronik berdasarkan dari jurnal yang saya ambil dengan judul Rekam Kesehatan Elektronik atau RMEK Integrasi Sistem Kesehatan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Perdagangan orang atau human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena berdampak luas, melibatkan jaringan internasional, serta melanggar hak asasi manusia secara fundamental. Meski Indonesia telah memiliki perangkat hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO, namun dalam praktiknya, sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut belum mencerminkan nilai keadilan substantif. Sanksi pidana yang ada dinilai belum memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelaku dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak. Ketimpangan antara kerugian korban dengan hukuman pelaku sering menimbulkan ketidakpuasan publik dan dianggap tidak adil. Oleh karena itu, adanya rekonstruksi kebijakan formulasi sanksi pidana agar sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, terus meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Yang kedua, rendahnya efek jera terhadap pelaku karena sanksi pidana tidak menimbulkan ketakutan. Yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak adil. Yang keempat, meningkatnya beban negara dalam penanganan korban dan pemulihan hak-hak mereka. Selanjutnya ada analisis masalah. Permasalahan yuridis. Lamanya struktur dan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang tidak mencerminkan nilai keadilan substantif. Permasalahan sosiologis. Sanksi pidana belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang menuntut hukuman yang setimpal bagi pelaku perdagangan orang. Permasalahan filosofis, belum terpenuhinya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara holistik dalam kebijakan pidana. Selanjutnya ada standar hukum. Hukum nasional, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang. Hukum internasional, Protokol Palermo, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB melawan kejahatan terorganisir transnasional. Teori hukum yang digunakan, teori keadilan substantif, dan rekonstruksi. Hukum berbasis nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekonstruksi formulasi sanksi, perlu perbaikan formulasi sanksi pidana agar lebih tegas, berat, dan memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat. Pendekatan berbasis nilai, pendekatan hukum yang digunakan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap korban. Sinkronisasi, regulasi, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional harus dilakukan untuk memperkuat posisi hukum nasional. Pemberdayaan lembaga penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegakan hukum dalam menangani kasus perdagangan orang. Yang terakhir ada kesimpulan. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai keadilan yang diharapkan. Diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan protektif, dengan berbasis pada nilai keadilan substantif agar dapat menanggulangi tindakan pidana perdagangan orang secara efektif dan berkelanjutan. Sekian dari video saya. Maaf jika ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.